Halo teman-teman, ATLM Indonesia di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas materi bakteriologi klinik yaitu Staphylococcus. Kita tahu ya, bakteri Staphylococcus merupakan bakteri kokus yang sering menyebabkan infeksi pada manusia. Terutama kasus-kasus abses, nanah, pus pada kulit, pada permukaan hingga bagian dalam. Dan juga Staphylococcus ini bisa menyebabkan terjadinya keracunan pada makanan. Kita mulai dahulu dengan awal yaitu Staphylococcus. Infeksi bakteri ini dapat menyebabkan penyakit pada manusia dengan tanda-tanda yang khas. Peradangan, nekrosis, dan pembentukan abses. Infeksi berupa furunkel ringan, ini pernanahan ya pada kulit sampai piemia yang fatal. Menyebabkan penyakit sporadik bukan epidemik. Nah, ini adalah gambar Staphylococcus setelah diwarnai dengan pewarnaan gram, dia membentuk seperti untayan buah anggur berwarna ungu. Nah, untuk morfologi dan identifikasi, Staphylococcus berbentuk sferis, berbentuk bulat, diameter 0,8 sampai dengan 1 mikron. Sediaan langsung dari nanah, bisa saja dia sendiri-sendiri, berpasangan, menggerombol susunan seperti untayan anggur, seperti rantai pendek pada perbenihan kaldu. Tidak bergerak dan tidak spora, jadi tidak berspora ya Staphylococcus. Hasil pewarnaan bersifat gram positif bulat. Kadang gram negatif pada bagian tengah gerombolan bakteri atau pada bakteri yang sudah difagositosis dan pada biakan tua yang hampir mati. Jadi bakterinya gram positif pada saat di usia muda dan pada usia biakan tua dia akan gram negatif. Kita pindah ke pertumbuhan dan perbenihan. Jenis Staphylococcus di laboratorium tumbuh pada kaldu biasa pada suhu 37 derajat Celcius. Batas suhu pertumbuhan 15 sampai 40 derajat Celcius dengan suhu optimum 35 derajat Celcius. Jadi ingin menumbuhkannya idealnya adalah 35 derajat Celcius. Pertumbuhan terbaik dan khas pada suasana aerob. pH optimumnya 7,4. Oleh sebab itu digunakan baper pada media dengan sekitar pH 7,4 atau mendekati pH manusia. Pada lempeng agar koloni bulat diameter 1 sampai 2 mm, cembung, buram, mengkilat dan konsistensi lunak. Warna khas kuning keemasan, ini bila Staphylococcus aureus. Nah, masih di pertumbuhan dan perbenihan ya. Pada lempeng agar darah koloni lebih besar. Pada varietas tertentu dikelilingi zona hemolisis. Artinya dia mampu melakukan hemolisis pada eritrosit. Nah, lanjut lagi di sini. Untuk isolasi bakteri dari tinja, jadi digunakan lempeng agar ya, supaya di sini dia tumbuh dengan baik, apalagi ditambah dengan NaCl 10%. Jadi sangat baik sekali karena digunakan untuk menghambat bakteri lain. Jadi di sini juga manitol juga untuk digunakan untuk mengetahui patogenitasnya. Apabila dia mampu memetabolisme manitol, maka dia adalah patogen.
Nah, kita pindah lagi lanjut ya. Di sini kita pindah ke pertumbuhan dan perbenihan. Atas dasar pigmen yang dibuatnya, maka Staphylococcus dibagi menjadi beberapa spesies. Yang pertama Staphylococcus aureus, dia menghasilkan pigmen berwarna kuning keemasan pada koloninya. Sementara Staphylococcus albus dia koloninya berwarna putih. Staphylococcus citrus berwarna kuning ya, kuning kehijauan. Staphylococcus epidermidis putih kekuningan. Sementara Staphylococcus saprophyticus itu warna koloninya kuning. Jadi mirip-mirip saja warnanya, kuning keemasan, putih, kuning, putih kekuningan, kekuningan. Jadi di sini kalau kita melihat sebenarnya antara albus dan epidermidis sama-sama putih. Sementara masih ada putih-putihnya, namun kuning adalah saprophyticus. Sementara warna kuning adalah citrus dan warna kuning keemasan adalah aureus. Pada suasana anaerob pada lempeng agar biasanya suhu 37 derajat Celcius tidak dibentuk pigmen. Pada lempeng agar darah BAP suhu 37 derajat Celcius pembentukan pigmen kurang subur ya. Di sini penting untuk agar teman-teman memperoleh pigmennya, jadi harus di caranya dibuatkan pada suhu optimumnya. Nah, berikut ya teman-teman koloni Staphylococcus pada media plat agar darah. Ini ada berbagai keadaan. Apabila dia berwarnanya kuning keemasan, maka dia adalah aureus. Apabila putih, nanti arahnya ke albus atau ke epidermidis. Apabila dia warna kuning, ke putih kekuningan, maka dia adalah saprophyticus atau citrus. Nah, lanjut lagi ya teman-teman, di sini kita pindah ke strain dan infeksi. Flora normal kulit, mukosa, hidung dan tenggorokan. Si Staphylococcus ini dia adalah flora normal. Namun si Staphylococcus ini bisa saja menjadi patogen apabila dia menyebabkan terjadinya pernanahan ya pada kulit dan bisa menyebabkan abses. Nah, Staphylococcus aureus paling patogen di antara yang lain. Selain dia menghasilkan hemolisis, dia juga menghasilkan produk-produk toksin yang lain. Dan ciri khas dia tadi koloninya berwarna kuning keemasan. Sementara Staphylococcus epidermidis itu merupakan flora normal, namun dapat menyebabkan endokarditis dan bakteremia bila posisinya tidak sesuai, misalnya masuk ke dalam organ dalam tubuh. Sementara Staphylococcus saprophyticus menyebabkan infeksi saluran kemih atau ISK. Jadi kerap kali ISK disebabkan oleh saprophyticus. Kita pindah ke daya tahan bakteri. Staphylococcus memiliki daya tahan paling kuat. Pada agar miring hidup berbulan-bulan pada lemari es atau suhu kamar. Dalam keadaan kering pada benang, kertas, kain dan nanah dapat hidup 6-14 minggu. Kalau dihitung lumayan berbulan-bulan ya kalau dihitung 14 minggu. Karena 4 minggu saja sudah 1 bulan. Dalam zat kimia, daya tahan bervariasi. Dia bisa rusak oleh beberapa zat kimia tertentu. Misalnya fenol, karbol, sukresol, atau mungkin hipoklorit. Nah, sementara reaksi terhadap antibiotik, Staphylococcus sensitif terhadap golongan penisilin. Staphylococcus resisten terhadap golongan penisilin, G, ampicillin, bila dia mendapatkan transfer misalnya gen dari bakteri yang mengalami resistensi ya melalui plasmid ya. Ini bisa saja terjadi. Hal ini karena bakteri menghasilkan enzim beta laktamase yang merusak si antibiotik. Resistensi dikendalikan oleh plasmid secara konjugasi atau transduksi seperti materi yang kita bahas sebelumnya di bakteriologi umum.
Lalu kita pindah ke struktur antigen. Staphylococcus mengandung polisakarida dan protein yang antigenik di sini. Pastinya di sini ya bahannya berupa protein ya kan dan polisakarida. Bahan ekstraseluler juga bersifat antigenik. Jadi di sini dengan demikian maka ini akan menentukan patogenitas dari Staphylococcus. Jenis virulen mengandung polisakarida A. Komponen di dinding jenis ini tidak patogen bila mengandung polisakarida B. Jadi membentukannya dari polisakarida A dan B ya. Nah, untuk reaksi biokimia, semua strain dapat meragikan gula-gula sederhana seperti glukosa, laktosa, dan sukrosa. Jadi monosakarida dan disakarida. Dapat mereduksi nitrat menjadi nitrit. Jadi NO3 menjadi NO2. Staphylococcus aureus dapat meragikan mannitol. Tidak pada Staphylococcus epidermidis dan Staphylococcus saprophyticus. Nah, untuk membedakannya harus menggunakan media MSA, mannitol sat agar. Kita pindah ke metabolit bakteri dari Staphylococcus. Ada 3 macam metabolit yang mana mereka masing-masing memiliki sifat. Ada yang non-toksin, ada eksotoksin, ada enterotoksin. Nah, kita bahas dulu metabolitnya yang non-toksin. Pertama, antigen permukaan. Di sini adalah mencegah serangan phage, yaitu bakteriofag. Bakteriofag ini virus yang menyerang bakteri. Menjaga reaksi koagulase dan mencegah fagositosis. Nah, yang kedua, koagulase dapat menggumpalkan plasma oksalat atau plasma sitrat. Jadi ciri khas salah satu Staphylococcus adalah dia mampu menggumpalkan plasma sitrat. Jadi membedakan dari Streptococcus. Faktor koagulase reaktif di dalam serum. Di sini faktor bereaksi dengan koagulase. Enzim esterase terjadi aktivitas penggumpalan. Terdapat deposit fibrin pada permukaan sel ya yang dapat menghambat di sini fagositosis. Nah, di sini lanjut lagi. Kita di sini ya. Kemudian kita pindah selanjutnya ke metabolit non toksik yaitu hyaluronidase. Ini adalah sebuah enzim yang dihasilkan yang merupakan faktor penyebaran si bakteri tadi. Maka dengan adanya enzim ini maka perikatan antar sel akan mengalami kerusakan dan akan mengalami peluruhan sehingga peluasan infeksi akan melebar. Misalnya pada kasus nanah yang mana akan terus membesar dan melebar oleh karena adanya enzim hyaluronidase. Ini merupakan spreading factor yang dihasilkan oleh jenis koagulase positif. Enzim ini mencerna asam hyaluronida sehingga sebagai faktor penyebaran bakteri ini. Kemudian staphylokinase ini menyebabkan fibrinolisis. Katalase dihasilkan oleh Staphylococcus dan Micrococcus, sedangkan Pneumococcus dan Streptococcus tidak menghasilkan katalase. Ini memecah perhidrol atau peroksida. Nah, kita pindah ke eksotoksin. Terdiri dari alpha hemolisin, Staphylococcus virulen dari human tipe manusia. Sementara beta hemolisin dihasilkan jenis berasal dari hewan. Nah, yang berbahaya adalah beta hemolisin. Lalu delta hemolisin, kemudian leukosidin, ini mematikan leukosit pada hewan, kemudian sitotoksin. Nah, kita pindah ke eksotoksin yang lain yaitu toksin eksfoliatif. Dihasilkan Staphylococcus grup 2 penghasil protein ekstraseluler. Ini merupakan tahan panas penyebab Staphylococcal Scalded Skin Syndrome SS atau triple S. Meliputi yang pertama
Dermatitis exfoliativa pada neonatus, biasa disebut dengan Retter's disease. Yang kedua, impetigo bullosa. Lalu yang ketiga, Staphylococcal scarlatiniform RAS. Dan toksin epidermal necrosis pada orang dewasa. Nah, sementara bakteriosin ini adalah toksin yang dihasilkan Staphylococcus grup 2. Merupakan protein ekstraseluler yang dapat membunuh bakteri gram positif dengan cara menghambat sintesis protein dan DNA tanpa menyebabkan lisis sel bakteri. Nah, kita pindah lanjut lagi ke selanjutnya, yaitu produk enterotoksin yang dihasilkan. Entero berarti perut kan, toksin berarti racun. Ini adalah merupakan racun yang menyerang pada saluran cerna. Penyebab keracunan makanan disebabkan oleh enterotoksin dari Staphylococcus. Masa tunasnya 2-6 jam dengan gejala mual, muntah, dan diare. Penyembuhan dapat terjadi 24-48 jam, jarang berakibat fatal. Jadi kalau kena racun enterotoksin dari Staphylococcus tidak menyebabkan fatal. Nah, sifat-sifatnya yaitu pertama non-hemolitik, non-dermonekrotik, non-paralitik. Dia termostabil, artinya dia tahan air, tahan panas. Dalam air mendidih tahan selama 30 menit. Jadi toksinnya ini kalau dimasukkan dalam air mendidih, misalnya pada perebusan makanan atau pada minuman, dia tahan. Lalu tahan terhadap pepsin dan tripsin. Dia tidak bisa dirusak oleh enzim ini pada saluran cerna. Nah, kita pindah ke patogenesis. Efek gabungan dari berbagai macam metabolit yang dihasilkan ini merupakan patogenitas dari Staphylococcus. Staphylococcus aureus bersifat invasif, menyerang. Penyebab hemolisis, membentuk koagulase, mencairkan gelatin, membentuk pigmen emas yang berwarna kuning dan meragikan manitol. Dapat menyebabkan sistitis dan vielitis, juga septikemia, endokarditis, dan meningitis, dan lain-lainnya. Terutama bila menyerang pada organ dalam. Nah, sementara infeksi pada manusia dapat menyebabkan beberapa hal. Yang pertama, dapat menyebabkan infeksi kulit yang menyakitkan seperti merah dan bengkak. Exotoksin Staphylococcus adalah suatu zat campuran bersifat termolabil, dapat mematikan hewan percobaan. Infeksi saluran kemih pada wanita, kemudian mastitis pada ibu menyusui, yaitu rasa terbakar pada payudara. Infeksi jantung akibatnya gagal jantung. Bisa saja terjadi infeksi tulang yang membuat tulang terasa terbakar. Lalu ada selanjutnya yaitu bakteremia, infeksi di dalam darah, bakteri ditemukan dalam darah. Kemudian bisa terjadi bisul atau abses dalam. Ini merupakan kumpulan dari pus ya, berupa nanah. Yang mana karena masuk ke dalam tubuh atau di dalam bawah kulit. Nah, kemudian bisa saja terjadi gangguan yang berupa endokarditis, infeksi pada katup jantung, keracunan makanan, kemudian limfadenitis. Ya, ini adalah infeksi pada kelenjar limpe yang mana menyebabkan menjadi merah, membengkak, dan menyakitkan. Bisa saja terjadi tembel atau infeksi pada kelopak mata atau timbil. Toxic shock syndrome dapat menyebabkan terjadinya shock pada orang yang terinfeksi. Nah, masih diinfeksi pada manusia bisa terjadi limfangitis. Ini ada radang, infeksi pada saluran limpe yang menghubungkan ke kelenjar limpe. Limfangitis ini salurannya. Menyebabkan lapisan merah pada kulit. Bisa terjadi osteomielitis, infeksi pada tulang. Radang artritis, infeksi dari tulang sendi seperti pinggul atau lutut. Bisa terjadi pneumonia dan infeksi telinga dan sinusitis. Bisa saja terjadi otitis media. Nah, sementara untuk pemeriksaan laboratorium, ringkasnya adalah pertama bahan pemeriksaan
Cara menggunakannya dengan swab langsung dari darah, bisa saja pus, putum, dan LCS. Pemeriksaan langsung dengan pewarnaan gram. Sementara untuk perbenihan menggunakan perbenihan yang mengandung telurit, bisa saja Staphylococcus coagulase positif tumbuh dengan koloni warna hitam dan mereduksi telurit. Bila menggunakan telurit, bisa saja menggunakan agar darah ya, kemudian MSA, manitol-sat agar, untuk melihat memecah manitol. Kemudian tes koagulase bisa dilakukan dengan plasma sitrat, kemudian penentuan tipe bakteriofagnya dengan menggunakan bakteriofage lisotopi. Nah, untuk skemanya teman-teman bisa melihat secara ringkas seperti ini ya, untuk isolasi, pemeriksaannya, biokimia hingga uji kepekaan. Jadi sampel lesi nanah, darah, trakea, makanan, minuman dan sebagainya dilakukan pengecatan, nanti dimasukkan ke media penyubur submit broth, kemudian isolasi di BAP, blood agar plate dengan MSA juga, nanti cat gram lagi. Setelah itu uji biokimia dengan BA, BB, denase agar, katalase, koagulase. Untuk lanjut ke uji terakhir, uji kepekaan terhadap antibiotik. Nah, ini pada media perbenihan dalam agar plate, maka dia akan tumbuh membentuk koloni bulat-bulat berwarna putih, mungkin putih kekuningan, kuning keputihan, atau putih atau berwarna kuning keemasan untuk aureus. Nah, untuk perbedaan Staphylococcus aureus dan epidermidis ini bisa dilihat pada tabel 2 buah berikut ini. Pada aureus, BA itu hemolisis, BB hemolisis, denase agar positif, katalase positif, koagulase positif, warna gram positif. Sementara pada epidermidis, BA ini anhemolisa, BB ini anhemolisa, denase agar negatif, katalase positif, koagulase negatif, warna gram ini gram positif. Jadi perbedaannya di koagulase dan di deanase agar dan BBBA, tidak terjadi hemolisa ya pada epidermidis. Nah, untuk tes kepekaan ini contohnya menggunakan jenis antibiotik yang mana di sini adalah meropenem, ciprofloxacin, ampicillin, ceftazimim, kemudian cefotaxim. Yang mana di sini meropenem, ciprofloxacin, ampicillin, dan cefotaxim ini dia membentuk zona hambatan yang cukup lebar. Sementara jambatan dari ceftazidin ini kecil ya. Mungkin saja dia intermediat, dan yang paling luas itulah meropenem dan ciprofloxacin yang lebar diameternya. Sehingga dia dapat dikatakan adalah sensitif. Nah, untuk pengobatan di sini kasus ringan menggunakan penisilin G, yang mana penisilin ini bisa saja terjadi resistensi di era-era saat ini. Penisilin bisa diberikan bila tidak membentuk beta laktam. Tetrasiklikin pada kasus furunkel, kemudian yang resisten terhadap infeksi berat misalnya metisilin atau derivat lainnya yang resisten penisilinase. Pankomisin untuk yang resisten terhadap napsilin. Penggunaan antibiotik golongan lain yang sensitif sangat disarankan berdasarkan uji sensitivitas. Seperti pada sebelumnya tadi ya, gambar sebelumnya. Kemudian mungkin bisa saja dilakukan tindakan bedah berupa insisi. Ini membelah dulu luka nanahnya. Setelah itu luka nanahnya dikeluarkan drainase atau dipencet sehingga keluar habis bersih. Maka infeksinya bisa diredakan, karena infeksinya akan sulit diredakan apabila tidak dilakukan insisi dan drainase. Nah, kira-kira itu saja ya teman-teman mengenai Staphylococcus yang kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Marley pamit. Bye.